workshop IAM pasien IGD dan rawat jalan, kemudian dilanjutkan oleh workshop IAM rawat inap, kamar operasi dan PK. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, pembicara kita adalah Dr. Salim Mulyana. Beliau adalah pengawas IASKI dan memiliki juga klinik pribadi di Karawang. Beliau juga di Karawang. Nah, mungkin kalau ada yang pernah lihat YouTube-nya Dr. Salim, di situ ada tutorial banyak. Kalau yang di grup sudah termasuk tergabung di grup, nah Dr. Salim ini salah satu dari pengurus yang paling aktif untuk menjawab segala pertanyaan teman-teman semua di grup Sekeras Kansa. Mungkin untuk seperti kepadanya kita langsung mulai materinya. Waktu dan tempat tes. Ya, terima kasih kepada Pak Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, materi pagi ini workshop IRM IGD, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi PK. Oke, lumayan ya. Selesai jam berapa? Jam 10 ya. Mudah-mudahan tepat waktu. Tes. Oke. Silahkan dibuka aplikasinya, dijalankan. Ada yang belum terinstall? Sudah semua? Oke. Ya. Silahkan diloginkan ya. Diloginkan. Loginnya itu SPP server. Passwordnya server. SPV server. Oke. Ya. Ini ya, SPV server. Kecil semua ya. Ini password login, username sama password buat admin. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah di set sesuai user masing-masing, itu nanti ya dengan username dan password masing-masing, karena memang admin ini nanti hanya admin saja yang megang. Jadi nanti bisa IT-nya, bisa direkturnya ya. Jadi nanti yang punya hak akses itu IT atau yang ditunjuk gitu ya. Terus untuk yang lain silahkan diatur hak akses masing-masing. Untuk ngatur hak aksesnya, nah ini kan sudah login ya, buktinya sudah login seperti ini. Ini di sini menu ada namanya nanti set user. Oke, nah ini sudah ada. Tapi nanti kalau misalkan memang belum, silahkan nanti ditambahkan di sini. Jadi nanti alurnya buat IT ya bikin dulu data kepegawaian. Dan data kepegawaian nanti bisa dibuat set usernya. Nah dari sini nanti ada perawat, ada dokter, tuh ya, ada bagian yang lain. Silahkan nanti di set sesuai tupoksinya. Misal berarti kalau perawat nanti perawat di tempat kerjanya berarti misalkan di poli, berarti nanti dikasih hak akses tindakan rawat jalan. Terus misalnya fase IRM itu kan biasanya gini, pada saat di poli harusnya kan dokter ya yang meresepkan, tapi pada awalnya memang nanti dibantu dulu sama teman-teman perawat. Bisa aja nanti perawat dikasih hak aksesnya atau nanti pakai username dokter. Oke ya. Oke, nanti ini hak aksesnya lumayan banyak. Silahkan di set di sini. Nanti bisa di keyword. Misal buat dokter itu punya hak akses memasukkan tindakan rawat jalan. Berarti kita cari di sini. Nah ini ya, tindakan rawat jalan, silahkan dicentang. Kalau resep berarti misalkan input resep dokter. Nah ya, dicentang ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kadang ada rumah sakit yang perawatnya itu
dirawat jalan juga, dirawat inap juga. Berarti nanti dikasih hak akses untuk rawat jalan sama rawat inap. Oke, seperti itu. Kita coba alurnya. Pada saat pasien datang ke rumah sakit, itu pasien itu bisa aja memang dari pendaftaran online atau mereka mendaftar di onsite ya, di pendaftaran. Nanti akan didaftarkan sama pendaftaran di menu registrasi. Ini nanti pendaftaran ditanya pasiennya mau kemana. Oke, kok nggak muncul? Oke, bentar. Catch-nya batik. Catch. Oke ya. Nah, seperti ini. Pertama nanti dipilih unitnya dulu untuk pendaftaran. Misalnya penyakit dalam, terus dokternya dipilih. Terus pasiennya, ini dimasukkan pasiennya di sini. Apakah pasien baru? Kalau pasien baru berarti diinput di sini. Ya, biasa diisi. Kalau ada yang tanda klip seperti ini berarti dipilih. Kalau belum muncul diklik logo ini kaca pembesarnya, diisi semua, lalu nanti disimpan. Hasil simpannya akan muncul di sini di data pasien. Nah, nanti tinggal dipilih saja pasiennya, diklik, tekan spasi akan masuk ke sini. Nah, ini dari registrasi. Untuk IRM kan pasien tidak membawa berkas berarti ya. Terus dari rumah sakit juga berarti kan berkas rekam medisnya juga sudah tidak ada ya yang kertas. Nah, untuk bukti pasien itu ke poli, ke farmasi, ke lab, ke radiologi. Jadi nanti dari pendaftaran bisa diprintkan bukti register. Caranya seperti apa? Di sini dipilih pasiennya, ya. Nah, di dokternya ini, di nama dokternya di double klik. Nanti akan tercetak bukti register. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nanti buat identifikasi pasien ya. Jadi nanti pada saat pasien dipanggil di poli, dilihat di bukti registernya sesuai enggak antara yang di Hansanya sama yang mereka pegang. Ini dari namanya, nomor RM sama nomor rawat. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah didaftarkan, pasiennya berarti dipersilahkan ke poli masing-masing. Untuk teman-teman poli silahkan di menu ini, di menu rawat jalan. Nah, untuk pasien yang pertama kali datang itu berarti dilakukan asesmen keperawatan untuk perawat. Kalau untuk dokter berarti dilakukan asesmen awal medis. Menunya di mana? Bisa dipilih dari sini, diklik, dipilih dulu pasiennya, klik kanan, data rekam medis. Nah, ini ya, ada RM rawat jalan, ini untuk poli. Nah, ini ranah perawat, yang keperawatan. Kalau yang medis ini ranahnya dokter. Oke. Nah, contoh misalnya keperawatan umum. Nah, formnya seperti ini. Kalau sudah login dengan username sama password masing-masing, ini silahkan nanti akan terisi otomatis. Nah ya, ini silahkan diisi tensi darah, nadi, respirasi, suhu, GCS, berat badan, tinggi badan sampai ke bawah. Kalau ada yang seperti ini, berarti ini diketik ya, bukan dipilih. Misalnya keluhan utamanya panas. Terus nanti riwayat penyakit dahulunya apa? Riwayat penyakit keluarga, pengobatan, ini penilaian fungsionalnya, riwayat psikososial, terus turun sampai ke bawah sini. Nah, ini nanti ada masalah keperawatan sama rencana keperawatan.
Ini masalah keperawatan ini berarti diagnosa keperawatan kalau nggak salah ya. Ini nanti silakan teman-teman perawat merumuskan diagnosa keperawatan yang ada di rumah sakit masing-masing. Ada bukunya kalau nggak salah kayak SDKI, SLKI ya dari situ. Nah ini ada contohnya. Nah ini seperti ini. Nah nanti bisa bikin masternya dulu. Jadi bikin masternya nanti di sini masalahnya apa aja. Nah setelah bikin masternya bikin rencana keperawatan. Jadi pada saat kita klik misalkan masalah keperawatan nyeri. Nah di sini sudah ada rencana keperawatannya. Jadi tinggal diklik-klik saja sama teman-teman perawat. Intinya buat mempercepat ini sih, buat mempercepat inputan ya. Kadang kalau nulis-nulis lagi ya lumayan. Kalau seperti ini nanti tinggal pola tidur nih, pola tidur berarti ini rencana keperawatan seperti ini. Ini data dummy ya? Ya. Terintegrasi berarti bukan hanya perawat ya? Ya. Oke, ada habis ini. Ada. Nanti itu di CPPT di swap inputnya. Oke, setelah ini nanti disimpan, bisa disimpan di sini. Lalu nanti hasil simpanannya akan masuk ke sini. Nah ya, ini yang sudah tersimpan. Kalau misalkan memang butuh dicetak, ini tinggal dipilih saja. Ini klik dari sini. Ini hasil cetakannya. Nah, ini sudah ada tanda tangannya. Ini tanda tangan di Hansa ini, QR code ini digenerate dari sidik jari petugasnya. Jadi nanti kalau di-scan ini akan kebaca telah ditandatangani secara elektronik oleh Anjasmara dengan kode login sekian-sekian dikeluarkan di rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit ini. Jadi nanti sesuai settingan. Itu ya. Ini buat perawat. Jadi nanti yang dilakukan asesmen awal itu satu untuk pasien baru ya, yang kedua itu setelah 3 bulan, pasien lama setelah 3 bulan. Oke, kalau ternyata pasiennya itu kunjungan ulang, berarti pada kunjungan berikutnya nanti masukannya ke swab atau CPPT ya. Nah oke, ini asesmennya seperti ini. Nanti asesmennya disesuaikan dengan poli masing-masing. Ya, ini ada keperawatan umum, berarti nanti untuk poli umum bisa sama poli penyakit dalam karena memang di sini belum ada ya penyakit dalam. Gigi mulut berarti untuk poli gigi, ini obskin, ini untuk anak, psikiatri. Nah, ini untuk dokter-dokternya. Coba untuk dokternya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Nah, untuk status lokalis di sini nanti ditulis aja. Misalnya ada bermasalah di bagian kepala ini ya, yang nomor 1 ditulis aja nomor 1. Nanti hasilnya apa diketik ya, bukan gambarnya yang dicoret-coret, karena memang pertimbangannya kenapa tidak bisa dicoret-coret karena memang kalau misalkan gambar itu kan mengirimnya lumayan memakan traffic jaringan. Katakanlah misalkan gambar yang dikirim 1 MB itu kalau di rumah sakit tipe C misalkan ada 100 komputer aja udah 100 MB ya, nanti beban jaringannya terganggu, sehingga kita pertimbangkan ya sudahlah diketik aja ya. Oke, dari sini silahkan diisi, lalu nanti tinggal disimpan akan masuk ke sini. Oke, itu untuk rawat jalan. Nah ya, terus nanti kalau untuk IGD teman-teman pendaftaran akan mendaftarkannya di sini di IGD. Nah ini ya, nanti teman-teman IGD bisa mengaksesnya lewat menu IGD atau bisa lewat menu rawat jalan, silahkan saja. Nah dari sini nanti IGD itu berarti pada saat ada pasien datang, alurnya berarti ditangani dulu pasiennya. Biasanya kan pasien-pasien yang ke UGD kan mesti pasien ini ya yang gawat darurat.
berarti ditangani dulu pasiennya. Terus kalau misalkan memang ada keluarganya, silahkan keluarganya mendaftarkan dulu ke pendaftaran. Kalau sudah beres ditangani, silahkan diinput. Nah, untuk IGD itu ada menu input ini, data triase. Jadi dilakukan dulu triase seperti ini. Ini nanti dipilih misalkan macam kasusnya apa nih. Trauma kecelakaan lalu lintas, terus keluhannya, suhunya. Nah, ini pemeriksaannya. Jadi nanti pemeriksaannya jalan napasnya gimana? Oh, ada sumbatan total. Ini nanti ditambahkan lagi ya sesuai belangko triase masing-masing di rumah sakit. Ini jalan napas ini kan bukan hanya sumbatan total, nanti ada sumbatan parsial, ada tidak tersumbat. Sama seperti ini pernapasannya nanti gimana nih? Pernapasannya apakah ada henti napas atau tidak, ya kan? Kalau ada ya tinggal diklik. Terus, nah nanti keputusannya gimana nih? Masuk ke mana? Masuk ke ruang resusitasi atau ruang kritis? Oke, sesudah itu disimpan. Hasil simpannya akan masuk ke sini. Kemarin waktu di rumah sakit sebelumnya sih untuk asesmen keperawatan itu, kalau yang masih belajar mungkin sekitar 10 menit ya ngisinya. Tapi kalau yang ahli mungkin sekitar 5 menit. Jadi nanti dipertimbangkan, kalau untuk asesmen keperawatan dipertimbangkan, kalau misalkan dokternya belum datang, silahkan lakukan asesmen dulu. Ya dihitung aja 5 menit. Kemarin di rumah sakit yang pernah saya kunjungi, kalau nggak salah satu hari itu ada 700 sampai 900 pasien. Ya kan, kalau satu poli ada 100 pasien aja, kira-kira kita mengasesmen 100 pasien itu gimana? 100 pasien baru misalnya ada berapa? Ada 20 lah. 20 kalau satu pasien 5 menit itu butuh berapa jam? Ya. Jadi dipertimbangkan kalau misalkan memang dokternya belum datang, silahkan lakukan asesmen dulu. Kalau dokternya sudah datang, berarti silahkan periksa ke dokternya dulu. Ya, kadang kan dokter memang tidak praktek di satu tempat kan, di satu rumah sakit. Misalkan pagi di rumah sakit mana, siang kemana, sore kemana gitu ya. Waktunya kan lebih sempit. Jadi nanti dipertimbangkan seperti itu. Jangan sampai nanti jangan sampai IRM jadi kambing hitam. Kadang gara-gara IRM pelayanan jadi terhambat. Tapi sebenarnya sih adaptasi pas awal-awal aja, tapi kesananya bisa memotong waktu ini sih, waktu tunggu sebenarnya. Contoh dari rekam medis, penyediaan rekam medis kan pada saat kita pakai rekam medis manual, orang RM kan harus nyari-nyari berkasnya dulu. Kadang nyari berkas itu dari tengah malam kalau nggak salah. Jadi pasien yang mau daftar besok didaftarkan mulai jam 12 malam. Jam 12 malam itu orang RM menyiapkan berkasnya. Terus bagian pencetakan SEP sudah mencetak SEP dari malam. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada berkas manual kan enak ya, tidak usah menyediakan lagi. Apalagi ya mending berkasnya ada. Kalau berkasnya tidak ada, keselip, itu yang bikin lama. Ya seperti insiden kemarin yang rame di medsos itu kan, ada yang marah-marah ternyata berkas RM-nya belum dikirim kan, itu kan bisa dihindari hal-hal seperti itu gitu ya. Oke. Jadi nanti buat teman-teman untuk implementasinya ya dicoba simulasi dulu paling ya, coba simulasi dulu. Misalkan satu hari ini cobain dilakukan asesmen berapa lama nih satu pasien. Nah nanti lama-kelamaan kan petugas-petugasnya kan jadi terbiasa itu ya. Kalau dibandingkan sama rekam medis fisik juga kan asesmen dilakukan juga nggak di rumah sakit untuk pasien-pasien baru. Kayaknya masih tanda tanya dah. Ya, kecuali dekat-dekat akreditasi mungkin. Kalau akreditasi memang diminta kan asesmen tuh ya. Biasanya sih yang rekam medis fisik juga tidak di asesmen. Paling kalau polis swab aja kan. Soalnya kalau asesmen juga kan lembarnya sama seperti ini. Jadi lumayan juga ngisinya. Oke. Nah, untuk IGD setelah triase nanti ada pemeriksaan yang lain. Ini ada penilaian awal keperawatan IGD untuk perawatnya, untuk dokternya ini pakai awal medis. Kalau pasiennya diobservasi berarti pakai yang observasi.
Nah ini ya, tinggal diisi saja nanti tensinya, heart rate-nya, respirasi, suhu, terus SpO2-nya, lalu nanti tinggal disimpan. Terus di sini ada pemantauan PEWS anak ya. Yang dewasa masih proses. Nah, ini seperti ini. Oke, nanti ada alarmnya juga kalau misalkan merah. Ya. Oke. Oke. Sesudah dilakukan assessment, berarti pasien kan masuk ke poli ya, ke dokter. Nah, dokter berarti melakukan assessment awal untuk pasien baru. Nah, dokter nanti bisa ngaksesnya di menu sini. Tinggal diklik pasiennya, di double klik dari sini. Nah, di sini ngumpul semua sebenarnya. Perawat juga bisa lewat sini. Jadi ada dua cara masuk menu assessment lewat menu yang tadi di rawat jalan, klik kanan data rekam medis, atau lewat rawat jalan di kode dokter di double klik. Nah, ini akan masuk sini. Itu ya. Oke, itu untuk pasien baru. Untuk pasien lama berarti langsung masuknya ke swab saja. Nah, ini yang ibu yang tadi di depan yang tanyakan, ini di inputnya di sini. Nah, ini nanti misalnya dilakukan sama perawatnya dulu, Anjasmara. Misal di sini panas batuk gitu ya. Oke, di tensi ya, biasanya di tensi di perawatnya ya. Misal 120 per 80. Nah, ini nanti respirasinya, nadi. Oke. Nadinya 80, respirasinya misalnya 24, suhunya misalnya 38,0. Oke. Tinggal disimpan. Atau kalau misalkan memang ada, ini kan subjek itu keluhan ya. Keluhan yang membawa pasien itu ke rumah sakit. Kalau objek ini hasil pemeriksaan yang ditemukan oleh tenaga medis, perawat atau dokternya. Kalau assessment ini diagnosa klinis, diagnosa perawatan. Ya, kalau plan ini berarti rencana yang mau kita lakukan ke pasien ini. Apakah rawat jalan, rawat inap, atau lab, periksa radiologi, gitu ya. Nah, instruksi ini instruksi yang akan diberikan. Ya. Ini evaluasi mungkin setelah nanti setelah pasien diobati berapa lama berkunjung lagi, nanti hasil evaluasinya seperti apa. Oke. Kalau yang di pemeriksaan ini di input obat, dikosongkan aja nggak masalah. Nanti obatnya pada saat menginput resep. Pada saat menginput resep ini akan otomatis masuk ke plannya. Tapi dengan catatan harus diaktifkan dulu. Nanti teman-teman IT untuk mengaktifkan pada saat nginput resep akan masuk ke sini, ke plan, silahkan diaktifkan di sini di database XML. Ini ya, database XML, cari resep to plan. Plan. Nah, ini resep Rajal ke plan, dibuat yes. Jadi pada saat menyimpan akan langsung masuk ke sini. Oke, dicoba ya. Oke, saya masukkan dulu panas ini 120 80. Klik simpan. Oke. Bentar ya. Sesudah diperiksa, ini pasien lama ya, pasien lama berarti pada saat diperawat di anamnesa dulu, ditanya-tanya dulu keluhan sama diperiksa vital sign-nya. Setelah itu kan masuk ke ruangan dokter. Nah ya, dokter mendouble klik di sini. Oh, tadi pasien mana? Bentar. Ini pasien. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada inputan perawat sebenarnya.
biar mempercepat, tinggal klik saja di sini. Ya, berarti sudah, oh ini pasiennya panas. Ditanya-tanya lagi kan sama dokternya, ada keluhan lain nggak? Misalkan batuk, pilek, mual itu ya. Misalkan ada batuk pilek, tambahin saja batuk. Terus pemeriksaannya misalnya ditemukan tremor, gitu ya. Assessmentnya misalnya suspek DBD gitu ya. Terus rencananya apa? Rencana berhubung nanti kita mau ngisi rencana dari resep, ya sudah kosongkan saja. Misalnya instruksinya cek lab darah rutin. Oke ya, tinggal dirubah ininya, petugasnya. Berarti ganti nama dokternya. Lalu tinggal disimpan. Nah kan, ada 2. Jadi nanti ada inputan dokter, ada inputan perawat. Yang berhak ngisi di sini itu PPA ya, pemberi pelayanan asuhan, bisa dokter, perawat, bidan, farmasi, gizi juga bisa. Saya lihat di updatean terbaru ini sudah ada gizi di rawat jalan sepertinya. Coba ya. Nah ini. Ya, jadi gizi sekarang sudah bisa diinput di rawat jalan. Karena memang dari beberapa rumah sakit yang pernah pendampingan, memang ada yang gizinya memang di rawat jalan. Jadi dimasukkan di sini. Jadi teman-teman yang ada request dari bagian gizi, nah sekarang sudah ada, silahkan nanti diupdatekan. Itu ya. Oke, dari sini sesudah menginput swab, pasien berarti nanti bisa periksa lab, bisa periksa radiologi, bisa juga diberi resep. Oke. Nah kalau yang periksa lab, nanti dari sini tinggal lewat permintaan saja, permintaan lab, permintaan radiologi. Nanti ada materi tersendiri ya dari sini. Oke. Sesudah hasil lab sama radiologinya ada, nanti bisa dilihat di. Wah, makanya tadi nggak hidup ya. Tes. Hidup. Tes. Halo. Oke ya. Tes, ya. Oke. Jadi nanti sesudah ke radiologi sama ke lab, kan pasien nggak bawa berkas lagi. Jadi nggak diprintkan laboratorium sama radiologi lagi. Jadi tinggal dilihat dari mana, di menu riwayat dari sini. Diulang ya, dari menu rawat jalan. Pasiennya sudah ada, kita panggil lagi ke poli. Tinggal diklik di nama pasiennya, lalu diklik di kode dokter. Nah ini ada riwayat pasien. Termasuk nanti untuk pasien kunjungan ulang, pasien lama. Jadi sebelum di anamnesa kita bisa lihat dulu riwayatnya. Nah dari sini, nah ini ya ada riwayat kunjungan. Ini terakhir berkunjung kapan nih pasiennya? Termasuk yang hari ini. Nah ini ya, yang hari ini yang tanggal 6 bulan 12 langsung terrecord di sini. Ada riwayat swapi. Nah ini ya, ini yang inputan barusan nih. Jadi yang baru itu yang paling atas. Karena saya sudah nginput. Kalau belum nginput berarti riwayat sebelumnya yang ini. Yang ini nih harusnya nih. Tanggal 29 bulan 11, tapi memang nggak diinput, nggak ada. Oke ya. Nah ini yang adanya. Ini swapinya. Ada lagi riwayat perawatan. Riwayat perawatan ini semua yang pernah dilakukan ke pasiennya. Ini tampil 5 riwayat terakhir defaultnya. Karena mengantisipasi kalau misalkan kita tampilkan semua,
Kalau pasiennya berkunjung cuma 1-2 kali ke rumah sakit sih nggak masalah mungkin ya. Kalau pasiennya tiap minggu ke rumah sakit bolak-balik, kalau semua ya lumayan, bisa muter, bisa ngeheng. Makanya ini dibuat 5 riwayat defaultnya. Kalau misalkan mau semua riwayat, bisa diklik dari sini. Kalau dari tanggalnya bisa filter aja dari tanggalnya. Oke. Nah, ini nanti muncul semua di sini. Nah, ini ya. Ini berarti sudah dilakukan ini assessment nih pada awal keperawatan rawat jalan umum sebelumnya. Berarti pasien ini tidak usah dilakukan assessment lagi. Ini udah 3 bulan atau belum nih? Tanggal 29 bulan 11. Masih baru ya, masih baru sekitar seminggu yang lalu. Berarti memang ini pasien lama. Oke. Nah, termasuk nanti seperti hasil lab, radiologi, kita akan bisa masuk ke sini. Nah, ini seperti ini. Oke. Radiologinya dengan catatan di upload gambarnya. Di upload gambarnya ke sini. Jadi nanti bisa alat radiologi itu kan ada yang CR, ada yang DR. Dari alat radiologi itu nanti kan ada komputer. Ada komputer buat mengolah gambar radiologinya. Dari situ nanti bisa disimpan ke flash disk gambarnya atau bisa dikirim ke komputer lain. Biasanya sebagai file sharing sih, nanti bisa diupload ke situ. Atau nanti kalau misalkan memang bisa bridging, sudah ada PACS servernya, bisa di-bridgingkan, vendornya ngebuka enggak tuh ya. Atau kalau belum bridging, dilihat alat radiologinya bisa di-bridgingkan enggak, di-open enggak. Dari beberapa kunjungan saya ke rumah sakit, ada beberapa alat radiologi kita tinggal setting sebenarnya. Kita tinggal nyiapin PACS server. Ada PACS server gratisan. Jadi nanti bisa dikirim namanya ortangsi. Dari situ, dari alat radiologinya bisa dikirim ke ortangsinya. Nah, nanti dari situ kita bisa ngambil gambar radiologinya. Bisa diupload ke Hansanya. Gimana, Bu? Masih manual ya? Ya, jadi nanti kalau misalkan memang masih manual berarti diupload saja. Nanti ada materi tersendiri ya. Soalnya PACS server ini lumayan juga sih. Kalau yang berbayar itu harganya tuh antara 350 sampai 700 kalau nggak salah. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kalau misalkan memang di rumah sakitnya dilihat di alat radiologinya, ini kira-kira diprotek nggak? Kalau misalkan di open biasanya cuma setting ini aja sih. Nanti ada setting di com-nya sih disebutnya. Di com-nya bisa dikirim ke nanti ke IP PACS servernya. Nanti ada settingan atau enggak. Terus di com-nya aktif atau tidak. Dari beberapa alat radiologi contoh seperti USG, ada di com yang sudah aktif, itu tinggal setting saja. Ada di com-nya trial. Seperti Minray DP10 itu ada yang trial 3 bulan. Setelah 3 bulan harus beli lisensi. Ada juga yang belum ada di com-nya. Ya nanti dilihat aja. Kalau misalkan memang belum ada ya silahkan komunikasikan dengan vendor masing-masing. Itu ya. Nah, terus nanti untuk lab juga nanti bisa masuk ke sini inputannya. Nah, ini juga nanti untuk bridging LIS-nya sudah ada disediakan di sini di Hansa. Jadi teman-teman yang belum ada LIS, kalau misalkan memang lagi nyari LIS, lihat yang di sini. Sudah bisa terbridging ke Hansa atau belum. Kalau misalkan memang belum, ya nanti harus komunikasi sama vendornya, gitu ya. Oke, ini nanti kelihatan semua di sini. Termasuk riwayat pembelian obat, piutang obat, sama retensi berkas. Nah, ini untuk retensi berkas ini harus untuk peralihan dari berkas manual ke berkas IRM. Berkas-berkas sebelumnya itu ya harus mulai diretensi sebenarnya. Jadi nanti teman-teman di teman RM silahkan yang bisa diretensi itu kan yang rumah sakit itu 5 tahun ke belakang. Silahkan itu aja dulu. Dipilah dulu yang 5 tahun ke belakang. Silahkan nanti di scan, bisa pakai scanner yang bentuknya printer yang dimasukkan itu ya. Biasanya kan orang Kesmik pakai printer seperti itu. Kan cepat nanti satu RM itu misalnya ada 30 halaman kan bisa buat satu file.
Atau kalau misalkan belum tersedia scanner yang seperti itu, ya bisa juga pakai HP sebenarnya. Tinggal dipoto, pakai aplikasi lagi, itu nanti bisa dibuat satu PDF. Nanti bisa di-upload ke sini. Nah, nanti kalau sudah di-upload akan masuk ke sini retensi berkasnya. Itu tujuannya buat apa? Jadi nanti buat peralihan pada saat atau ada yang mau langsung cut sekaligus. Udahlah nggak usah pakai berkas sekalian gitu ya. Nah, pada saat awal-awal itu kan mesti dokter butuh berkas tersebut kan. Antara berkasnya dibawa tetap ke ruangan poli atau berkasnya sudah di-scan, dokter tinggal buka di sini. Kalau menurut saya mending nggak usah diantar-antar lagi sih, scan aja berkasnya. Jadi nanti langsung lihat riwayatnya dari sini. Itu ya. Oke. Cara meretensinya seperti apa? Nanti di menu registrasi ini di data pasien. Di data pasien di sini ada tampilkan tidak aktif lebih dari 5 tahun. Nah, ini dari sini. Oke ya. Terus cara menginput ke sistemnya lewat menu mana? Lewat menu retensi. Retensi berkas RM. Nah, ini kan nanti pasien-pasiennya. Tinggal klik detail. Nah, ini tinggal diupload saja. Bentuk filenya bisa ya PDF harusnya ya. Karena memang lebih dari 1 halaman. Tinggal masukin aja file PDF-nya. Nah, ini ya, misalkan gini, open, lalu tinggal disimpan. Coba kita klik, masuk nggak? Oh, harusnya masuk di sini. Ini hak aksesnya aja. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Dulu. Zoom jadi share screen. Oh, oke. Zoom-nya mana zoom-nya? Oh, di tele. Oke. Silahkan. Di kotaknya gitu ya. Ini di sini. Silakan dimasukkan di sini aja. Oh, ini aja di instruksi saja. Dari sini aja. Ibunya apa? Dokter? Dokter. Ya udah di sini aja, Dok. Di instruksi saja. Atau bisa juga di plan sih sebenarnya. Iya. Iya. Dari sini sih bisa dari plan kalau menurut saya. Ini cocok. Biasanya dari mana? Kalau lembar fisik, apa ada pom khusus? Iya, biasanya ada pom khusus. Di sini nggak ada ya. Oh, oke. Ya berarti nanti dalam proses sih kalau itu. Sementara kalau misalkan memang belum ada ininya, biasanya dimasukkan ke sini dulu. Yang penting nanti sebenarnya nanti kan pertimbangannya semua pom yang diisi itu nanti harus masuk ke riwayat. Untuk pom-pom yang belum ada, ya silahkan masukkan ke pom yang ada dulu. Karena memang dulu sebelum ada assessment ya, yang baru awal itu baru ini swab, termasuk yang dirawat inap. Yang dirawat inap itu
Memang karena lembar RM rawat inap banyak, jadi sementara kita masukin kira-kira yang bisa masuk kemana. Nah, udah berarti dimasukkan ke sini aja dulu sementara. Karena memang ya masih proses sih, mudah-mudahan tidak sampai Desember 2023 sudah beres semua. Karena memang terakhir itu kemarin itu kan general consent ya, general consent aja itu memang lumayan juga ya yang membutuhkan general consent. Awalnya kan ada persetujuan tindakan medis, setelah itu ada general consent, terus nanti ya ada pom-pom yang lain ya. Nanti makanya memang untuk teman-teman yang di sini yang pakai Hansa, biasanya nanti setelah pelatihan ini kan digabungkan ke grup itu nanti tinggal dipantau perkembangannya, karena memang Pak Windiarto sedang mengerjakan yang IRM-nya ya, seperti itu ya. Oke, dari sini bentar, zoom silakan. Nanti yang belakang yang nggak kelihatan di layarnya silakan masuk ke Zoom, jadi saya share lewat Zoom. Lah kok ini ya. Recording in progress. Oke. Share screen-nya. Oke. Siapa sih hostnya nih? Pak Agus minta diaktifkan share screen-nya. Dr. Salim sudah jadi co-host sekarang, silakan. Oke. Oke, sip, lanjut ya. Kata-kata penting ruang. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Jika ada, lanjut ya. Oke, dari rawat jalan, pasien itu berarti nanti bisa pulang ya. Pulang berarti alurnya nanti setelah tadi input resep. Jadi nanti di input resep jumlah-jumlahnya lalu disimpan. Setelah itu farmasi memvalidasi dari sini. Nanti ada materi khusus ya. Ini sekilas saja dari sini. Sesudah divalidasi obatnya disiapkan. Kalau misalkan pasien BPJS berarti bisa langsung diberikan obatnya. Kalau pasien umum berarti nanti diarahkan dulu ke kasir. Oh ya, ada yang ketinggalan, sorry. Jadi nanti pada saat di sini selain memasukkan pemeriksaannya, dimasukkan juga tindakannya. Nah, ini ya. Untuk memasukkan tindakan itu di sini. Di sini nanti ada penanganan petugas, penanganan dokter dan petugas. Penanganan dokter itu adalah penanganan yang dilakukan oleh dokter dan dokter dapat jasa medisnya. Contoh misalnya pemeriksaan dokter di poli. Nah, nanti silahkan di tarifnya diatur. Nanti pada saat pembuatan tarif di sini ada tarif ralan. Di Hansa seperti ini.
Misalnya pemeriksaan ya, pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dokter. Di sini pemeriksaan dokter spesialis saraf. Ini berarti tindakan dilakukan oleh dokter. Nah, total biayanya total biaya yang ditarik ke pasien yang harus dibayar sama pasien 120.000. Dokter dapat jasa medisnya berapa? Dokter dapat jasa medisnya 60.000. Oke. Nah, nanti ada BHP atau enggak? Kalau nggak ada BHP berarti ini bisa dinolkan. Kalau ada ya silahkan BHP-nya dihitung. Nah, nanti sisanya masuk ke mana? Ke rumah sakit atau ke manajemen. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk penanganan dokter. Kalau untuk penanganan perawat, itu tindakan yang dilakukan perawat, bidan, atau mungkin supir ambulan gitu ya. Dan hanya petugas tersebut yang dapat jasa medisnya. Nah, berarti kalau tindakan perawat misalnya contoh misalkan ganti perban. Ya, ganti perban berarti ini tindakan perawat. Di sini masuknya berarti di total biaya perawat. Nah, ini 35.000 ini yang dicas ke pasiennya. Yang harus dibayar sama pasien. Jasa medis perawatnya senilai 20.000. Sisanya masuk ke rumah sakit. Kalau perawatnya dapat jasa medisnya. Kalau perawat tidak dapat jasa medis berarti dinolkan. Kalau misalkan memang itu tindakan perawat, karena memang dari rumah sakit ada kebijakan jasa medisnya itu meskipun perawat yang melakukan, ada yang tidak dapat jasa medis, cukup dari penggajian, ada juga yang dapat jasa medis. Nanti kembali lagi ke kebijakan masing-masing. Ada juga yang dapat jasa medis tapi nanti dikumpulkan dulu jasa medisnya, nanti dibagi. Itu ya. Ya, itu dinolkan saja. Jadi tetap muncul di tindakan perawat, tapi jasa medis perawat tidak dapat, ya. Nah, ada lagi nanti penanganan dokter dan petugas. Contoh misalnya seperti di IGD untuk heading, misalnya operatornya dokter, asistennya perawat, itu nanti dokternya dapat jasa medisnya, perawatnya juga dapat. Kalau seperti itu berarti nanti settingannya. Nah, ini ya. Nah, misalkan heading luka. Berarti kita masukkannya di total biaya dokter dan perawat. Nah, ini 60.000. Nah, ini kita nolkan, di total biaya perawat dinolkan. Nah, misalnya dari 60.000 ini dokternya dapat 40.000. Perawatnya dapat 10.000. Nah, ya. Nanti sisanya berarti masuk ke mana? Ke rumah sakit atau ke manajemen. Tinggal disimpan. Oke. Kadang memang teman-teman dari rumah sakit yang mengatur tarif ini kadang ini ada yang belum ngerti pengaturan seperti ini, sehingga pada saat memasukkan contoh tindakan perawat adanya di tindakan dokter masuk tindakan perawat, jadi malah bikin bingung ya. Jadi mungkin nanti yang sudah jalan silahkan dilihat lagi skema tarif yang sudah masuk di Hansanya seperti apa. Yang belum jalan, ada beberapa rumah sakit yang baru mau menjalankan, itu nanti harus dipilah-pilah. Mana masuk tindakan dokter, tindakan petugas, tindakan dokter dan petugas. Oke. Nah, kalau sudah disetting seperti itu, jadi pada saat setelah anamnesa memasukkan pemeriksaan, memasukkan swab, ini dimasukkan di sini. Penanganan dokternya, Dokter Kotronada berarti tadi konsultasi dokter. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja nama tindakannya. Nah, misalkan konsultasi dokter, diklik lalu disimpan. Nah, bukti sudah menyimpannya itu dari mana? Satu, centangnya hilang. Yang kedua, diklik dari sini nih, tindakan yang dilakukan sudah masuk. Kalau sudah muncul di sini berarti sudah masuk, ya. Kalau ternyata belum masuk, ini sudah hilang, berarti kita harus cari ini ada error atau enggak. Di Hansa itu ada istilah kotak hitam sebenarnya. Jadi nanti teman-teman di rumah sakit kalau ada masalah, kita bisa mendeteksi kesalahan itu dari mana, errornya dari mana. Ini lihatnya dari sini, dari kotak hitamnya. Mana ya kotak hitamnya tadi? Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi informasi-informasi dari sini. Saya nanti kalau teman RM ada masalah, silahkan fotokan kotak hitamnya, kirim ke IT-nya. Itu ya. Oke, kalau di sini kotak putih sih. Kalau di Windows sama di Mac itu bentuknya hitam, ya. Jangan dipoto kotak hitam, jangan dipoto CPU-nya. Ada yang foto CPU-nya.
Jadi nanti teman-teman IT sosialisasi ke bawah itu ke teman-teman pelayanan. Ini loh kotak hitamnya. Jadi kalau teman-teman ada masalah silahkan fotokan, itu ya. Oke. Kalau pasien itu dipulangkan ya udah berarti pulangkan. Kalau misalkan di ini pasiennya rawat inap, jadi rawat inap nanti bisa dari poli dirawat inap kan. Jadi rawat inap itu bisa dari poli, bisa dari IGD. Oke. Kalau di poli seperti apa? Dari sini, dari menu rawat jalan misalkan pasien Devianto kita mau rawat inapkan. Klik kanan, permintaan rawat inap. Oke, ini yang pakai permintaan. Jadi kadang ada rumah sakit yang dari IGD bisa langsung masuk ke rawat inap, atau dari IGD itu kadang diarahkan dulu pasiennya kan ke admisi. Nanti admisi yang memasukkan. Nah, kalau yang seperti itu silakan lewat menu permintaan. Nah, ini permintaan rawat inap, kamarnya. Nah, ini alarm buat admisi nanti. Kalau ada permintaan akan bunyi seperti ini. Dipilih kamarnya yang kosong. Nah, nanti kalau sudah dipilih, kamar yang kosong ini nanti akan jadi statusnya jadi di booking. Oke, diagnosanya apa? Misalnya diagnosanya A01. Terus catatannya apa? Itu ya. Oke, tinggal disimpan. Nah, ini menunggu masuk rawat inap. Nah, admisi bukannya dari mana? Bukannya nanti dari menu permintaan rawat inap. Nah, ini ya permintaan rawat inap. Oh, ternyata ada pasien yang mau dirawat inapkan. Ini ya, misalnya pasien yang Devianto ini dari poli penyakit dalam, terus kamarnya VIP. Oke, ya bersaut-sautan nih. Ini diagnosanya seperti ini. Nah, ini biasanya dibuatkan surat perintah rawat inap ya. Sebenarnya permintaan ini bisa juga sebagai surat perintah rawat inap, karena memang di sini sudah ada menunya. Nah, ini. Oke, seperti ini. Jadi sudah ada untuk komunikasinya ya, diagnosanya apa. Jadi sudah nggak usah dibuat surat perintah rawat inap lagi dari IGD atau dari poli. Cukup dibuatkan permintaan. Nah, ini yang surat perintah rawat inap umum ya. Kalau BPJS berarti harus bikin lagi. Nah, dari sini. Nah, ini harus pasien BPJS harus kartunya valid karena memang ini nanti connect ke server bridging Piclaim. Itu ya. Oke. Sesudah ini admisi berarti memasukkan ini pasien Devianto dengan diagnosa ini ke kamar yang diminta berarti kamar PUP 01. Oke, tinggal dimasukkan kamar inap. Oke, pilih kamarnya yang ini ya, PUP 01. Nah, ini kan statusnya di booking, dikosongkan dulu, kosong, ganti. Nah, baru bisa dipilih. Diagnosanya masuknya apa tadi? A01. Lalu tinggal disimpan. Oke, nah ini udah masuk ke kamar inap. Oke, seperti itu ya. Oke, udah setengah 10, ngebut berarti ini. Oke. Selama ini belum di-approve, selama masih ada permintaan, ini akan bunyi terus. Ya, sama seperti nanti di lab, di radiologi, di farmasi, kalau ada permintaan seperti ini akan bunyi terus. Jadi kalau di lab harus diambil sampel, di radiologi harus diambil sampel, di farmasi harus divalidasi. Ya. Oh ya, sorry ada yang ini lagi. Untuk antrian poli, nanti teman-teman bisa lihat dari sini, bisa ditampilkan dari ini antrian poliklinik. Karena memang dari BPJS ditanyakan ya, dari loket, poli, radiologi, lab, display antriannya harus ditampilkan. Bentuknya seperti apa? Nah, ini seperti ini.
Antrian. Oke, ini ya. Ini nanti kalau jadwal dokternya banyak akan muncul banyak di sini. Ini bentuknya ada dua, yang satu semua poli, yang kelihatan seperti ini, registernya berapa nih yang sudah terdaftar, atau nanti per poli. Jadi nanti teman-teman persiapkan displaynya, satu display satu poli. Terus display itu terhubung dengan komputer pemanggil pasiennya. Jadi satu komputer ini dua display. Contoh misalkan komputer ini di komputer perawat ya di depan, berarti komputer ini satu monitor terus terhubung ke TV yang di atas. Nah, tampilannya seperti apa ini tinggal dipilih aja dari dokternya. Nah, seperti ini. Oke ya, ini panggilan poli nih. Jadi pada saat pasiennya kita panggil, di sini akan muncul namanya. Dari sini manggilnya gimana? Manggilnya tinggal diklik kanan, antrian masuk poli. Nah, akan masuk ke sini. Itu ya. Oke. Nah, ini sih kalau misalkan kata BPJS namanya harus ditampilkan. Kalau yang akreditasi nggak boleh kan? Iya kan? Jadi nanti sama teman-teman nanti diedit aja. Kalau misalkan itu tampilkan saja berarti nomor rawatnya saja nih. Nah, dari sini kan hanya orang yang megang bukti register kan yang ngerti nomor rawatnya. Ya. Kalau misalkan dikasih nama pasien sih memang tidak etis sih sebenarnya nama pasien ditampilkan di sini. Kadang ya kalau untuk poli penyakit dalam mungkin ya tapi tetap bermasalah ya. Yang bermasalah kayak poli penyakit jiwa atau poli kulit kelamin, tahu-tahu itu yang berobatnya siapa tuh gitu kan. Oh, pejabat itu kok masuk ke poli jiwa atau poli kulit kelamin gitu kan. Jadi heboh kan, apalagi namanya tercantum di sini gitu kan. Karena kita kalau kenal orang ini kayak kenal gitu kan. Tapi bener nggak orang itu? Dengan ada nama ini kan dipertegas lagi, oh berarti bener namanya. Ya. Makanya menurut akreditasi memang tidak boleh gitu ya. Jadi ya untuk jalan tengah tetap ada display seperti ini, tapi yang ditampilkan nomor ininya, nomor antriannya sama nomor rawatnya. Itu ya. Nanti di radiologi di lab juga sama ada displaynya. Oke. Sip. Oke. Pasien masuk kamar inap. Nah, dari sini sama, jadi nanti dari rawat inap dilakukan juga asesmen juga. Di sini aksesnya. Nah ya, bentar ini rawat inap rawat jalan. Oke, ini ya. Ada keperawatan umum, kebidanan dan kandungan. Medis umum, medis kebidanan dan kandungan sama fisioterapi. Nah ini masih proses nih. Ya, jadi yang belum ada ya sementara nanti kombinasi dulu. Kalau belum ada pomnya di sini, berarti teman-teman di rawat inap berarti ngisi pom manual dulu. Nah, nanti pom tersebut bisa di-upload, bisa di-scan, di-upload ke sini. Nguploadnya lewat mana? Ada namanya input berkas digital. Klik kanan, input data, berkas digital perawatan. Nah, dari sini tinggal di-scan lalu di-upload. Nah, seperti ini ya. Seperti tadi nih, sudah ada nih ya. Oh, nggak ada di sini. Oke. Nah, oke. Terus pada saat pasien datang biasanya dipesankan ini kan untuk dietnya. Dokternya nanti sama memeriksa dulu. Jadi nanti instruksi dietnya dari dokternya, lalu yang input diet berarti dari rawat inap. Cara menginputnya gimana? Diklik pasiennya, klik kanan, tindakan dan pemeriksaan, diet pasien. Nah, ini masuk jam 10 lah ya, jam 10. Jam 10 itu waktu dietnya jam berapa? Misalkan jam 12, kita sudah mulai pesankan jam 12. Nanti ada aturannya kalau nggak salah ya, gizi itu pemesanan ke gizi itu berapa jam sebelumnya, 1 atau 2 jam sebelumnya. Katakan ini buat jam 12. Nah ini nanti dietnya apa nih?
Nah, ini nanti dari IT meminta ke teman-teman gizi supaya membuatkan masternya, kira-kira di rumah sakitnya apa aja dietnya. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Contoh misalkan bubur halus ya. Dari sini klik simpan. Oke, misalkan untuk pasien satu lagi yang Devianto. Oke, ini yang jam 12. Ini dietnya diet cair, simpan. Oke. Nanti teman-teman gizi itu akan mengakses di menu diet. Nah, di sini mereka lalu akan memfilter berdasarkan waktu dietnya. Jam 12. Nah, ini berarti yang mereka perlu siapkan. Sakha, ini bubur halus, Devianto, ini bubur cair ya, diet cair TKTP. Terus buat ngeprint labelnya gimana? Tinggal diklik kanan. Oke, bentar ya. Nah, ini ya, dipilih di sini label diet. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal nanti ditaruh di ininya ya, tempat makannya. Ini satu-satu nih. Kalau misalkan mau sekaligus, pilih semua label diet. Jadi yang di list tersebut akan dibuatkan labelnya. Nah ya, tuh. Oke, nanti disiapkan sama gizi, ya tinggal ditempel, lalu tinggal diserahkan ke pasiennya. Oke, nah gizi juga nanti dari rawat inap ranahnya di sini. Nah, di sini ya ada screening nutrisi pasien dewasa, pasien lansia, pasien anak, gizi lanjut, asuhan gizi. Yang terakhir itu di sini nih cuma ada 3. Ini update yang terbaru nih. Kayaknya baru dalam 2-3 minggu ini yang masuk. Oke, dari sini sesudah diinput itu nanti kan ada visit ya, visit dokter. Diinputnya di mana? Dipilih pasiennya, di nomor rawat di double klik. Nah, silahkan diinput. Nanti dokter, perawat, visit apoteker juga. Terus untuk gizi juga bisa masuk di sini untuk swabnya. Oke. Nah, terus nanti penanganan dokternya silahkan masukkan ke sini. Ini berarti nanti visitnya Dokter Putronada visit ya. Nah, di sini ada tanda ini ya. Bentar. Oh, gini. Oke, ini tinggal dipilih. Misal visit. Nah ya. Visit dokter spesialis. Klik simpan. Nah, hasil inputannya di mana? Langsung masuk ke sini. Atau ada beberapa tindakan, misalkan tindakannya itu sehari berapa kali gitu ya. Ini bisa lewat sini. Oke, agak ini ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Untuk tindakan-tindakan yang sehari beberapa kali pakai ini. Nanti tinggal dicentang aja pagi, siang, malam. Nah, ini ya. Misalnya apa? Ganti balut ada enggak? Nah, ini ya. Sini. Oke, tinggal disimpan. Oke. Oke. Terus kalau misalkan ada permintaan lab, permintaan radiologi sama. Dari sini diklik saja dari sininya, permintaan radiologi, permintaan lab. Dokter visit meresepkan obat. Ya. Nanti ada bisa lewat menu input resep, bisa lewat menu permintaan stok obat pasien. Ada juga nanti obat-obat yang memakai obat stok ini ya, stok rawat inap. Itu kalau pakai obat stok rawat inap berarti lewat pemberian obat dan BHP. Oke, contoh misalkan lewat pasien ini, pasien Devianto dikasih dari stok rawat inap. Ini lewat menu ini, input obat dan BHP. Nah, ini deponya dirubah. Deponya dirubah ke depo rawat inap. Misalnya kamar kelas 1.
lalu di refresh. Nah, ini obat-obat yang ada di rawat inap. Itu ya. Nah, kalau misalkan diresepkan dokter lewat menu input resep. Nanti obatnya berapa nih? Terus aturannya, terus nanti divalidasi sama farmasi. Oke. Kalau lewat permintaan stok pasien untuk ODD, nanti ini harus ini ya, kalau yang ODD awalnya sudah ODD, kesananya harus ODD juga. Jadi nanti tidak bisa lewat menu pemberian obat, harus ODD terus. Karena memang nanti menunya jadi tidak aktif. Contoh, ini permintaan stok pasien. Dari sini dokternya visit misalkan meresepkannya asetensa. Asetensa 3 ya. 3 kali 1. 3 kali 1. Ini waktu pemberiannya misalnya jam 11, jam 17, jam 23. Oke. Terus misalnya dikasih akran injeksi misalnya 2 kali 1. Oh ini oke ya, ini 2 kali 1. Diberikannya jam 11 pagi sama jam 11 malam. Ini tinggal disimpan. Yes. Nah, farmasi divalidasinya di daftar resep dokter, rawat inap, permintaan stok pasien. Nah, dari sini tinggal double klik saja. Nah, ini ya, asetensa sama akran, lalu oke, tinggal disimpan. Oh, keterangan tidak boleh kosong. Ini bisa diisi misalkan nanti diserahkan ke petugas siapa gitu ya. Oke, saya simpan. Yes. Nah, ini mau cetak aturan pakai model 1, model 2, model 3 atau cetak label obat, silahkan disesuaikan. Coba ya yang ini cetak model 1 dan cetak label obat. Nah, ini untuk label obatnya. Jadi 2 obat 1 label itu ya. Ada juga yang masing-masing. Nah, ini masing-masing. Oke, seperti ini. Oke. Obatnya diserahkan ke rawat inap. Pada saat memberikan obat ke pasiennya, ini pasiennya Devianto. Oke. Rawat inap dari sini obat ke data pemberian obat. Nah, ini klik yang tengah. Klik yang tengah. Nah, kan dari sini nih. Oke. Apakah obatnya diberikan satu-satu? Misalkan diberikannya pas siang ya, udah dikasihkan 1. Masukkan 1. Jadi posisi yang 2 lagi berarti di ruang perawat ya. Nah, ini yang akran ini dimasukkan misalkan siang 1 nih. Oke, sudah itu disimpan. Yes. Nah, pada saat memberikan lagi ya seperti ini lagi. Soalnya kalau nggak diberikan seperti ini, nanti obat tidak masuk ke billing. Jadi nanti ke rawat inap harus seperti ini ya. Jangan sampai nanti mereka lupa obat sudah keluar dari apotek, sudah dimasukkan ke pasiennya, tapi secara sistem belum diberikan kepada pasiennya. Otomatis di billing tidak akan masuk. Masuknya nanti jadi kerugian rumah sakit. Oke. Nah, misalkan ini kita mau masuk lagi nih yang sore. Masukin lagi 1 sore. Oke ya. Ini misalkan masukkan sore. Oke, klik simpan. Yes. Oke. Nah, ini akan masuk ke sini ke pemberian obat. Tahu-tahu pada saat sore itu setelah masuk obat itu pasiennya minta pulang paksa atau dirujuk, itu ya. Otomatis masih ada sisa 1 obat kan tadi. Obat tersebut diretur. Ngereturnya gimana? Di sini lewat pemberian obat. Nah, ini kan ada retur nih. Nah, tinggal dimasukkan saja. Nah, kan? Jadi nanti posisinya retur ke apoteknya. Kalau nggak diretur,
obat itu sudah keluar dari apotek, tidak kecas ke pasiennya, ya akhirnya ya jadi obat hilang nggak jelas gitu kan. Kalau dibalikin ke apotek ya oke, nanti jadi obat lebih. Tapi nanti kan dipertanyakan, kenapa nanti di farmasi ada selisih, apakah obatnya hilang atau obatnya lebih? Kalau selisih obatnya nggak ada, berarti antara hilang atau keselip kemana gitu ya. Kalau lebih, ada kemungkinan obat yang direturkan tidak dimasukkan lagi. Kadang kejadiannya seperti itu. Biasanya memang farmasi lumayan sih. Di rumah sakit itu sebagian besar memang farmasi itu permasalahan stok itu yang memang jadi masalah gitu. Selalu tidak sinkron stoknya. Itu ya. Jadi memang nanti perlu perbaikan secara bertahap. Ya, silakan. Oh, oke. Oh, 5 menit lagi ya. Oke. Sip. Nah, dari sini nanti untuk Oka nanti bisa lewat permintaan jadwal operasi. Ini ya, agak kebut nih ya. Nah, nanti operatornya siapa, operasinya apa. Ini kenapa harus diinput di menu permintaan? Karena BPJS meminta jadwal operasi. Ya. Rumah sakit di sini semua BPJS semua kan ya? Ada nggak rumah sakit yang nggak BPJS? Ada. Oh, keren berarti. Apakah nanti mau ikut BPJS? Tapi karena memang BPJS sebenarnya sekarang ya operasional rumah sakit itu bisa dibiayai sama BPJS sebenarnya. Ya, jadi untuk penggajian untuk dokter, untuk karyawan itu dari BPJS ya. Oke. Nah, dari sini nanti teman-teman Oka dari menu operasi. Dari jadwal operasi. Nah, ini kan ada yang pasien-pasien masih menunggu. Pada saat pasien masuk ke ruangan operasi, ini statusnya dirubah jadi proses operasi. Klik ganti. Nah, akan hilangan sesudah beres di operasi. Nah, kita di filternya diganti ke klik proses. Nah, ini ya. Dari sini kita masukkan tagihan operasinya. Nah, dari sini nanti di input petugas-petugasnya. Dokter operatornya, anestesinya, asistennya, ini nanti akan terbagi jasa medisnya. Tentunya nanti di tarif operasinya harus disetting juga pas awal, oke ya. Termasuk nanti di laporan operasi di sini, laporan operasi dimasukkan di sini, lalu tinggal disimpan. Terus teman-teman harus bikin data dokter strip sama petugas strip. Tujuannya buat apa? Pada saat disimpan, ini kan yang tidak ada akan di strip. Kalau tidak ada strip di master pegawai sama master dokter, itu akan error. Kadang pas mau implementasi kan database itu dikosongkan sampai kosong semuanya kan. Tahu-tahu dokter strip sama petugas strip itu nggak ada, jadi akan muncul kotak hitam error. Oke, nanti sudah diinput, silahkan nanti sama petugas operasi dirubah prosesnya jadi selesai. Nah, ini berarti pasien-pasien sudah selesai di operasi. Oke. Sudah itu nanti obat sudah. Pada saat pasien mau dipulangkan, kalau untuk pasien umum silahkan diarahkan dulu ke kasir untuk pulang, untuk dikasih nota ya pembayaran. Sesudah itu baru balik lagi ke rawat inap yang memulangkan. Cara memulangkannya seperti apa? Dari sini klik pulang. Nah, ini nanti diagnosa akhir keluarnya apa? Kalau sudah pulang itu biasanya muncul diagnosa akhir. Ya, silahkan dimasukkan kodenya. Kalaupun ternyata memang rawat inap tidak tahu kodenya, berarti di sini jangan diisi dulu. Silahkan diisi dulu nih diagnosanya, misalkan demam berdarah gitu ya. Demam berdarah. Oke, status pulangnya atas persetujuan dokter. Klik simpan. Nah, akan hilang. Untuk pulang ini akan mengupdate status ketersediaan bed kamar inap nanti di BPJS, di Aplicare, di dashboard. Jadi pertimbangan benar pasiennya sudah pulang dari rawat inap. Kadang ada pasien yang sudah dipulangkan, tapi pasiennya ternyata masih menunggu ya,
menunggu di ruang ranap, menunggu jemputan keluarga. Nah, itu berarti apakah kita mau memulangkan dari sistem atau nunggu dulu? Kalau menurut saya tunggu dulu. Kalau sudah pulang silahkan dipulangkan. Atau kalau misalkan memang pasien memang sudah dipulangkan tapi mereka masih nunggu, ya mungkin nanti suruh nunggu di mana gitu ya. Nanti balik lagi ke kebijakan. Tuh, seperti itu. Nah, untuk VK sama juga seperti operasi tadi. Tapi kalau VK mungkin nggak pakai jadwal operasi ya, jadi bisa langsung. Jadi nanti kalau di VK teman-teman PK bisa input langsung di sini di tagihan operasi VK. Nah, nanti misalnya persalinan. Nah, ini ya persalinan dengan porsepnya. Nah, di sini nanti dimasukkan petugas-petugasnya, dokternya, bidannya. Jadi nanti ada persalinan dengan dokter spesialis, persalinan dengan bidan. Nah, nanti kalau persalinan dengan dokter spesialis berarti nanti dokternya siapa? Kalau persalinan dengan bidan berarti nanti bidannya dia di kolom bidan nanti ditempatinnya, ya seperti itu. Oke. Ada yang kelewat nggak materinya? Ya, seperti itu. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Bisa boleh tanya? Yuk, silahkan. Izin dulu. Ya. Mau tanya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang tadi resep rawat jalan untuk klaim itu bisa dikasih yang ini outputnya gimana pada saat sudah di input di resep itu tiba-tiba muncul di klaimnya itu. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kami dokumentasi untuk pembelian obat luar. Jadi maksudnya begini, pada saat ada pasien yang datang ke apotek kami yang dia membawa resep dari luar atau bahkan membeli tanpa resep, misal obat paracetamol, Natinol dan seterusnya, itu gimana ya cara ini supaya dapat rapi di linknya dan tanpa harus repot mendaftarkan dulu pasiennya gitu. Strategi ini gimana? Itu yang kedua. Terus habis itu mungkin yang ketiga, berarti kalau dari penjelasan Dokter Sarif tadi, karena ini masih proses diupdate terus sama Mas Yudi, beberapa form rekam medis yang belum terakomodir dapatnya sama terakomodir karena memang ada beberapa yang masih belum. Contohnya kayak transfer pasien, transfer pasien, misal dari patient department rawat jalan atau dari department atau dari rawat ke OKA, jadi kemudian dari OKA dari rawat dan seterusnya. Kira-kira itu loh form yang belum terakomodir. Terus kemudian sementara itu dulu, nanti kalau ada yang bisa lagi. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, saya jawab yang mudah dulu ya. Untuk pembelian obat dari luar itu nanti apakah yang belinya itu harus dicatat identitasnya atau tidak? Kalau mau dicatat identitasnya berarti daftar dulu, bisa didaftarkan sama farmasi, dikasih hak akses pendaftaran, atau kalau yang tidak mau tercatat dibuat pasien strip, ya. Jadi nanti pendaftaran membuat pasien strip di sini. Nah, seperti ini ya. Pasien strip itu nomor RM-nya strip. Ini ya. Jadi bukan namanya saja yang strip, tapi nomor RM-nya strip. Tujuannya gimana? Tujuannya pada saat ada pembelian obat dari luar ke farmasi rumah sakit, tinggal masuk di sini di farmasi, input penjualan. Nah, ini ya. Nanti pasiennya di kotak pasien tinggal strip saja. Strip, enter.
Ya, langsung terisi. Dengan catatan di input dulu masternya. Nah, ini nanti petugasnya. Oke, nah tinggal masukin. Biasanya beli AB fast-nya 10. Oke ya. Lalu jumlah bayarnya berapa nih? Oh, 2,5. Oke. Nah, nanti untuk pembayaran bisa ke kasir. Jadi nanti di sini farmasi menginput saja harganya. Ini nanti pasiennya bisa bayar cash, lalu tinggal disimpan. Yes. Nah, untuk kasir verifikasinya di mana? Di sini di menu farmasi di data penjualan. Tapi harus diaktifkan dulu di set billingnya. Nah, ini kan ada verifikasi. Jadi di verif lagi sama kasir. Nah, ini masuk ke mana nih? Ke bayar cash simpan. Oke, pengaturannya di mana? Pengaturannya ada di set billing. Set billing. Verifikasi. Nah, ini ya, verifikasi penjualan obat bebas di kasir dibuat yes. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, mana tadi pertanyaannya? Pom rekam medis yang belum, ya itu masih proses ya. Jadi memang untuk rawat inap itu kalau nggak salah ada 60 pom. Jadi pantengin aja grup sama GitHub-nya ya. Terus untuk resep ke plan ya kita coba. Oke ya, ini sudah masuk ya, kita coba masukin resepnya. Ya, coba lihat plannya sudah terisi atau belum. Kosong ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Avefas 10 mg, jumlah 10, aturan pakai 3x1. Demo lagi ya, coba kita ulang lagi. Kita masukin pasien baru. Saya coba tanpa validasi, masuk nggak? Obat yang beda aja nih. Bisa Aprios. Yes. Oke, bentar. Harus input source-nya dulu berarti.
Kita coba validasi. Ya, berarti divalidasi dulu. Validasi baru muncul. Ya, silahkan. Ya. Yang pertama input shot dulu si dokter pada saat selesai berkunjung ke pasien. Setelah itu input resep. Kemudian dokternya silakan pulang. Kemudian kemudian farmasi melakukan proses validasi resep. Kemudian besoknya pada saat besok kembali, semisal si dokter mau melihat kemarin aku ngasih obat apa ya, berarti si dokter tinggal ketik di slot yang kemarin sudah dia input. Kemudian itu akan terlihat slotnya dia kemarin plus satu plan yang sudah terdisplay di plan dikarenakan telah divalidasi oleh farmasi. Jadi gitu ya. Ini rawat inap berarti? Iya. Oh, oke. Coba saya cek dulu yang rawat inap ya. Yang rawat inap masuk nggak? Enggak masuk. Berarti untuk rawat jalan saja. Ya. Kalau untuk itu ya tinggal lihat di riwayat sebenarnya. Kalau ini kan pada saat pada saat memasukkan swabnya lagi, ini kan filternya berdasarkan keyword. Ini kalau berdasarkan nomor rawat. Jadi kalau misalkan ingin lihat riwayat swabnya, ini tinggal mundurin aja tanggal ininya. Atau lewat menu ini, lewat riwayat pasien. Nah, dari sini kan riwayat swabnya akan kelihatan. Itu. Oke, ada lagi? Yuk. Ya, iya waktunya. Waalaikumsalam. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk retensi, sebenarnya menu retensi ini kan awalnya diproyeksikan untuk RM-RM yang sudah tidak aktif ya 5 tahun kunjungan. Nah, kalau untuk sekarang kan memang kita bisa fungsikan untuk ini, untuk yang transisi ke IRM, itu ya. Ya, untuk mempermudah pekerjaan sebenarnya yang tidak aktif aja dulu lah, yang 5 tahun. Terus nanti yang untuk sekarang yang sedang dipakai ya paling nanti nyicil. Contoh lah yang pasien hari ini mulai dicoba di scan, mulai dimasukkan. Nah, terus yang dimasukkannya itu ya semua dibuat satu file, tidak digolong-golongkan. Kalau misalkan digolong-golongkan berarti nanti tidak bisa masuk lewat menu situ. Ada menunya lewat menu input berkas digital di sini. Ya, input data berkas digital perawatan dari sini. Supaya nanti bikin kategori, misalkan asesmen keperawatan, asesmen gizi. Tapi malah jadi repot sebenarnya. Mending sekaligus saja, itu ya. Oke. Terus untuk POM yang RSJ ya, ini nanti ya perlu dikonfirmasi sama Pak Win, sudah ada belum POM-nya? Kalau sudah ada, ya nanti nyicil dikerjakan. Kalau belum ada berarti mbaknya apa IT atau bukan? IT-nya ikut nggak? Ada. Oke. Ada IT dari Rumah Sakit Jiwa Kendari, Pak Syukur, ikut nggak ya di sini ya? Ada. Nah, pernah bikin 2 POM kayaknya, dan dipakai POM-nya di sini. Nah, jadi nanti kalau misalkan mau ya IT-nya juga sebenarnya nanti kedepannya sih memang kebutuhan rumah sakit itu kan beda-beda sebenarnya. Kalau misalkan IT-nya mampu bisa buat POM-nya, bisa untuk coding ya silahkan. Jadi nanti jatuhnya modif sih sebenarnya, itu ya. Kalau misalkan memang belum, ya coba nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Win memang POM-nya sudah ada atau belum. Kalau misalkan belum ada, ya silahkan POM-nya diserahkan aja, itu ya, seperti itu ya. Oke, karena memang kalau untuk modif itu lumayan sih. Kalau ada update-nya harus manual. Jadi memang butuh ekstra dari tenaga IT-nya. Oke, seperti itu. Cukup ya? Masih ada. Pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau belum puas di belakang layar aja lah. Ya. Terima kasih. Saya dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Ya. Saya mau tanya dok tentang penghitungan di kamar OK. Saat ini kan kami sudah menggunakan SIM Kansa. Tetapi untuk perekapan nilai jasa untuk dokter itu kami masih menggunakan aplikasi yang berbeda. Pada saat penginputan tindakan operasi di kamar OK, ada kan dokter anestesi. Tetapi di lembar bilangan atau rincian pembayaran untuk pasien tidak tercantum nama dokter anestesinya. Jadi itu agak sedikit merepotkan buat kami untuk merekap jasa dokternya karena tidak ada namanya. Karena kebetulan aplikasi yang kami gunakan bukan SIM Kansa. Jadi kami harus konfirmasi dulu kembali ke kamar apa dokter anestesinya siapa. Lihatnya di billingnya berarti? Di billingnya, karena kami berdasarkan billingnya. Karena rekapan nilai jasa dokter itu kami ambil dari billingannya. Oh. Meskipun pada saat penjemputan di kamar OK, teman sudah menggunakan aplikasi SIM Kansa. Tetapi pada saat bilingan keluar, tidak tercantum nama dokter anestesinya. Oke. Terima kasih dok. Iya. Oke, lihatnya dari sini berarti dari cari tagihan operasi dan VK. Kalau sudah dimasukkan di petugasnya pada saat memasukkan tindakan operasi, nanti kan akan masuk ke sini. Contoh yang ini ya, yang eksisi tumor, operator 1 Dr. Kutronada. Nah ini nanti kan ada yang anestesi nih. Nah ini dari sini. Kalau diisi pada saat penginputan tarif operasi, ini dokternya akan kebaca di sini. Paling konfirmasinya di sini. Ya nanti kedepannya kalau misalkan memang masih pakai aplikasi berbeda ya mulai migrasi ke Hansa supaya nanti bisa
bisa nggak repot-repot lagi lah ya. Maunya sih dok, tapi kan Karena memang ada rumah sakit ya nggak di breakdown dulu tarifnya, sehingga pada saat tiap hari itu harus bagian keuangan itu harus ngecek di billingnya. Ini jasa dokter berapa gitu ya. Ya kenapa sih sudah ada fasilitas di Hansa, kenapa tidak dimanfaatkan, mempermudah pekerjaan gitu ya. Ya sarannya paling seperti itu Bu ya. Oke, demikian. Oke. Beres? Habis ya? Baik, cukup ya. Kita cukupkan waktunya. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan kita buka dulu buat untuk selanjutnya kita coffee break dulu selama 15 menit. Nanti kemudian kita masuk ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.